Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sehat, Pak. Ya, semoga kita Baik, semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran, jadi supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik, jadi berjalan dengan lancar, jadi Bapak mengajak kalian untuk berdoa dulu ya. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak sudah nge-share gini ya di Google Classroom. Jadi presensinya tolong diisi di sana nanti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi baru ya. Jadi kelanjutan dari materi sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang rumus jumlah dan selisih dua buah sudut. Jadi hari ini kita akan membahas tentang rumus untuk yang sudut ganda dan sudut pertengahan atau yang setengah sudut ya. Jadi rumusnya seperti apa? Jadi sekarang Bapak izin share dulu ya anak-anak. Baik anak, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, jadi hari ini kita akan membahas tentang rumus sinus, kosinus, dan tangen sudut ganda serta setengah sudut ya atau sudut pertengahan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu yang pertama, jadi melalui diskusi kelompok, jadi kalian diharapkan mampu membuat penurunan rumus rasio trigonometri untuk sudut ganda dan setengah sudut. Yang kedua, menjelaskan rumus rasio trigonometri sudut ganda dan setengah sudut. Yang ketiga, menjelaskan cara menentukan rasio trigonometri sudut ganda dan setengah sudut. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan tentang rasio trigonometri sudut ganda dan setengah sudut. Materi prasyarat yang harus kalian ingat lagi ya, jadi sebelum menurunkan rumus sudut ganda dan sudut pertengahan. Jadi sebelumnya kita udah bahas ya materi ini. Jadi yang pertama yang harus kalian ingat adalah rumus sinus, kosinus, dan tangen jumlah dari dua buah sudut. Ada yang mesti ingat tentang rumus sinusnya dulu deh. Rumus sinus jumlah dari dua buah sudut. Silakan, ada yang mau pendapat? Rumus sinusnya yaitu sin A kali sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Jadi untuk yang sin, jadi sin alfa atau A ya, alfa tambah beta itu nanti apa rumusnya? Sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta ya. Jadi udah benar ya. Itu untuk yang rumus jumlahnya, yang sin ya. Sekarang yang cos jumlah, ada yang masih ingat? Cos alfa plus beta sama dengan cos alfa kali cos beta min sin alfa kali sin beta. Ya, jadi untuk yang cos nanti jadi cos alfa ditambah beta jadi sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Ya, itu untuk yang cos. Yang tan, yang terakhir. Silakan. Tan alfa plus beta sama dengan tan alfa plus beta per 1 min tan alfa kali tan beta. Ya, jadi yang untuk yang tan alfa ditambah beta jadi sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 min tan alfa kali tan beta. Jadi bagus sekali ya, sudah ingat ya. Jadi 3 materi pasar ini nanti kalian ingat lagi karena ini nanti kita pakai untuk menurunkan rumus ya. Nah, sekarang misalnya kita punya sudut 60 derajat ya. Jadi sin dari 60 derajat kita tahu adalah setengah akar 3. Jadi kita misalkan A itu dengan 60 derajat sudutnya ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita hitung sin dari 2A. Jadi sin 2A itu sama dengan sin dari 120 derajat ya. Kalian dapat adalah setengah akar 3. Terus yang berikutnya sin setengah A. Jadi karena A-nya 60 berarti sin dari 30 derajat. Kita dapat adalah setengah ya. Jadi kita dapat menghitung nilai perbandingan sinus ini dari tabel ya. Jadi melihat tabel maupun dengan menggunakan kalkulator ya. Nah, karena sudutnya adalah sudut istimewa, masih sudut istimewa. Nah, sekarang bagaimana jika sudutnya tidak sudut istimewa ya. Jadi misalnya A-nya bernilai 20 derajat sekarang. Jadi ini kalau kita gunakan kalkulator bisa dihitung ya hasilnya 0,3 ya. Bapak sudah bulatkan. Hasilnya 0,3. Terus bagaimana nilai dari sin 2A? Gimana cara ngitung? Ada yang bisa? Kalkulator, Pak. Ya, boleh pakai kalkulator ya. Jadi tinggal dihitung, itu boleh menggunakan kalkulator ya. Jadi selain kalkulator, kita bisa menghitung nilai dari
sin ini ya, bentuk ini, sin dari 2A. Jadi sin dari 40 derajat bisa kita hitung menggunakan rumus sudut ganda dan setengah sudut ya. Jadi bisa kita gunakan nanti untuk menentukan hasil dari nilai sin ini, sin 40 derajat ya. Nah, sekarang bagaimana rumusnya? Jadi rumusnya nanti kita turunkan melalui diskusi di LKPD ya. Jadi kalian diskusikan permasalahan yang ada di LKPD. Kalian bisa diskusikan LKPD atau permasalahan yang ada di LKPD dalam kelompok kecil kalian. Nanti hasil diskusinya ingat di screenshot, nanti kirim ke WA Bapak ya. Terus hasil pengerjaan LKPD-nya di-share di forum di Google Classroom. Itu diingat nanti. Awalnya Bapak akhiri sampai di sini ya. Nanti kita ketemu lagi di meeting berikutnya ya saat kesimpulan. Ya. Baik anak-anak, terima kasih Bapak akhiri ya. Jadi sebelum siswa berdiskusi, mereka bisa mengisi presensi yang sudah saya lampirkan di Google Classroom. Begitu juga mereka bisa mendownload LKPD dan handout yang nanti mereka akan diskusikan. Berikut ini tampilan dari LKPD yang nanti akan diskusikan siswa di grup WA mereka masing-masing. Berikut ini tampilan dari handout yang bisa di-download oleh siswa di Google Classroom. Jadi handout ini bisa mereka gunakan sebagai bahan acuan dalam mengerjakan LKPD. Berikut ini adalah salah satu tampilan dari screenshot jawaban diskusi siswa yang dikirimkan ke WA saya. Jadi bentuknya seperti ini. Diskusi antar kelompok, saya sudah meminta setiap kelompok untuk mengupload hasil diskusi LKPD mereka pada forum di Google Classroom. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, nanti mereka akan saling komentar. Jadi diskusinya nanti jadi di sini, di forum di Google Classroom. Setelah siswa selesai diskusi di forum Google Classroom, saya nanti meminta siswa untuk join lagi di Zoom meeting. Jadi baik anak, kita ketemu lagi di meeting hari ini. Jadi setelah Bapak lihat hasil pekerjaan LKPD kalian yang sudah kalian share di forum di Google Classroom maupun di WA Group ya. Jadi Bapak sudah lihat hasilnya sudah bagus ya. Kalian sudah bisa menemukan atau menurunkan rumus dari sinus, kosinus, dan tangen dari sudut ganda ya. Jadi siapa yang bisa menyebutkan rumus yang didapat? Nah, seperti apa? Untuk rumus sin 2A-nya 2 sin A dikali cos A. Ya. Cos 2A. Untuk cos 2A-nya 1 min 2 sin kuadrat A. Ya. Untuk tangen, tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Ya, itu ya. Jadi sudah benar ya. Salah satu bentuk sudah disebutkan sama temannya. Jadi cos 2A itu nanti bisa diubah jadi bentuk seperti ini ya. Jadi tinggal dirubah aja dengan menggunakan rumus identitas ya. Di hasilnya sama saja sebenarnya. Pak lanjut ya. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian tentang rumus sudut ganda dan setengah sudut ya, jadi perbandingan trigonometrinya, Bapak akan memberikan 2 buah soal. Nanti soal ini kalian kerjakan, ditulis tangan, nanti hasilnya diunggah di Google Classroom ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang rumus jumlah trigonometri namanya ya. Ada rumus baru lagi, nanti akan kita bahas pertemuan berikutnya. Terus untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri. Jadi ingat tetap semangat, jadi tetap ingat jaga kesehatan ya. Baik anak. Jadi karena kebetulan kita masih ada di meeting ini, jadi waktunya masih tersisa. Jadi silakan manfaatkan waktunya untuk saling sapa dengan temannya ya. Baik, Pak. Hai guys. Hai guys. Halo. Halo, halo.